Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Para hadirin ibu bapak jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam kita haturkan atas nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini memasuki malam ke-15. Berarti sudah separuh perjalanan Bapak, Ibu, kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira di setengah perjalanan ini makin kesini makin semangat apa makin lesu? Jangan bohong Gak boleh ada bohong di antara kita. Aduh, kalau saya jujur makin lemes kayaknya. Aduh, padahal kita cita-citanya pingin surga Pak ya. Pingin surga, pingin selamat dari neraka. Pingin setiap ibadah kita mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kita ini rada-rada kurang tahu diri ya Pak ya. Ibadah sederhana pingin dikasih ganjaran istimewa dari Allah. Jadi teringat ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Siti Aisyah bertanya, "Ara'aita in alimtu ayyul lailatin lailatul qadri ma aqul fiha?" Ya Rasul, seandainya saya tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, gerangan apa kira-kira bacaan atau doa yang layak saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Rasul, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Artinya apa, Pak? Allahumma, duhai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, sangat menyukai ampunan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kurang lebih begitu. Artinya apa? Kalau kita telaah ini doa, ketika sekelas Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita nggak meragukan keimanannya, kita tidak meragukan bagaimana hebat ibadahnya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintakan doa oleh beliau, oleh Siti Aisyah, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Disuruh oleh Rasulullah itu agar Siti Aisyah pada khususnya, tentunya kita umumnya sebagai umat Rasulullah harus sadar diri. Bukan minta yang muluk-muluk, ya Allah, di Lailatul Qadar ini kasih saya pahala yang sebanyak-banyaknya. Kasih saya ganjaran yang istimewa. Bukan itu yang diminta. Tetapi justru yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan diri bahwa betapa hamba ini penuh dosa, betapa hamba ini banyak kesalahan, maka atas dasar dosa dan kesalahan yang banyak diperbuat ini, minta kepada Allah untuk diampuni. Jadi bukan minta pahala yang banyak, Pak. Bukan minta surga yang istimewa, tetapi minta, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya.
Ampuni kekurangan-kekurangan saya. Ampuni kekeliruan-kekeliruan saya. Nah, ini artinya kita sebagai hamba itu kudu tahu diri. Ibadah kita belum seberapa kok. Ibadah kita nggak ada yang istimewa. Justru yang istimewa itu dosa-dosa kita luar biasa. Maka dari itu, mintalah ampunan yang banyak kepada Allah. Jangan minta pahala. Bukan nggak boleh, kurang pantas. Ibarat di satu perusahaan ada seorang cleaning service gitu, minta digaji sekelas manajer misalnya, kan nggak tahu diri, kerja cuman gitu, bayarannya pingin tinggi. Kita ibadah nggak seberapa, pingin dikasih pahala yang luar biasa. Atau misalnya kita pendidikan kita cuman SMP, paling banter SMA, pingin jadi presiden. Kan gak pantas gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu, hal pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah itu, cobalah tahu diri gitu. Gak usah minta yang muluk-muluk dulu kepada Allah. Lihat dulu diri kita, bahwa diri kita itu punya banyak salah, punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Justru itulah dimintakan kepada Allah. Maka kita di bulan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, lebih layak kita untuk memperbanyak istighfar daripada banyak menuntut pahala kepada Allah. Itu artinya bahwa kita tahu diri. Ya, kurang lebihnya tahu diri itu, kalau tausiah nggak begitu menarik, jangan lama-lama lah gitu ya. Biar saya nggak termasuk yang tidak tahu diri, jadi dicukupkan segitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya.